Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah telah merencanakan kebijakan pemotongan gaji sebesar 3% untuk tabungan perumahan rakyat, di mana memang 2,5% dibebankan pegawai, lalu 0,5% dibebankan perusahaan. Seperti apa Anda melihat wacana ini? Ya, kalau dilihat dari sisi wacana bahwa konsep tapera untuk dengan tujuan gotong royong, itu tentu kita melihat itu satu program yang baik ya. Tetapi dari sisi pengusaha, sejak direncanakan undang-undang ini dibahas, itu kita sudah melakukan diskusi dan pernah dibahas juga di lembaga tripartit nasional, dan kita sudah menyampaikan pandangan-pandangan bahwa sebenarnya tidak tepat lagi, karena kalau ini dibebankan lagi kepada pengusaha dan pekerja, khususnya di sektor swasta ya, ini akan terjadi duplikasi terhadap program yang sudah berjalan di BPJS Tenaga Kerja. Jadi itu merupakan program jaminan sosial ya, sudah berjalan. Tapi kalau tapera ini kan bukan jaminan sosial, tapi ini adalah konsep tabungan. Nah, ini yang menjadi pandangan kami. Sehingga ketika diskusi kita menolak, kita menyampaikan gambaran-gambarannya, tapi toh pada akhirnya juga undang-undang tetap diputuskan. Dan berikut juga ketika PP dikeluarkan pada tahun 2020 itu juga kita tahu semua lah, PP dikeluarkan pada saat COVID itu, sehingga kita melihat bahwa ini nanti penerapannya masih di tahun 2027 untuk karyawan swasta. Namun dengan munculnya PP yang terbaru, PP 21 2004 ini, yang di situ sudah lebih menjelaskan secara rinci bagaimana besaran dan kapan diberlakukan, ini juga kita menyampaikan juga hal yang sama, bahwa posisi Apindo tidak sependapat atau tidak setuju dengan penerapan tapera ini dibebankan untuk perusahaan maupun karyawan swasta. Baik Pak Darwoto, jadi menurut Anda ini tapera ini konsep tabungan begitu yang memang sebenarnya kalau dari peraturan pemotongan pajak itu sudah ada sebelumnya seperti BPJS dan potongan-potongan pajak lainnya. Lalu seperti apa nih, memang pemerintah masih saja membahas hal ini, artinya memang sebelum disahkan ya misalkan quote and quote Pak Darwoto, ini seperti apa Anda memang menekan untuk dijadikannya adanya aturan ini dari pengusaha sendiri? Ya, pada saat pembahasan kita sudah sampaikan keberatan-keberatan, bahkan dari Apindo sendiri juga sudah menulis surat kepada Tanggapannya Presiden seperti apa, pada Pak? tahun 2017 yang lalu, bahwa hal ini tentu akan memberatkan dari sektor usaha, khususnya di usaha swasta ya. Karena pembebanan 0,5% pengusaha dan 2,5% untuk pekerja, ini jelas membebani gitu. Karena ditambah lagi juga dengan kita selama ini kan sudah melakukan pembayaran untuk iuran ya, iuran untuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, ini kan kurang lebih totalnya bisa mencapai sekitar 11%-an gitu. Ditambah lagi dengan pajak apa segala kan kurang lebih sekitar 8%. Jadi total antara 18 sampai 19% ini kan sudah dibebankan. Belum lagi kalau kita hitung dari kita lihat dari depresiasi rupiah terhadap mata uang asing, karena ini kan juga terhadap dolar ya, itu juga berpengaruh terhadap bisnis. Intinya pengusaha berharap pemerintah tidak serta-merta menerapkan aturan ini kepada perusahaan swasta. Kalau untuk ASN dan TNI Polri ya silakan, karena itu kan masuk dalam kewenangan dan ranahnya dari pemerintah. Pak Darwoto, kalau boleh tahu tanggapan atas keberatan yang Anda sampaikan seperti apa? Oh, tanggapan pemerintah. Ya, sebagaimana kita tahu juga bahwa tanggapan itu kita sampaikan dan intinya pemerintah menampung, tetapi dari tanggapan-tanggapan itu keluarnya ya seperti itu. Seperti yang diberikan oleh Pak Jokowi bahwa memang pro dan kontra itu hal biasa begitu ya Pak? Ya, pro dan kontra itu kan biasa, tetapi antara pro dan kontra, kalau yang kontranya itu betul-betul dari sektor bisnis yang memang dirasakan betul dan itu berdampak terhadap bisnis, ya tentu
kontra ini yang juga seharusnya dipertimbangkan. Sebenarnya apa sih Pak alasan dibalik keputusan pemerintah atas wacana ini Pak Darwoto? Ya, kalau saya melihat dari konsideran dan lain sebagainya kan landasannya ada pakai Undang-Undang Dasar 45 yang pasal 28 dan lain sebagainya itu. Tetapi kan itu kan sebenarnya kewajiban-kewajiban yang sebenarnya harusnya itu kewajiban yang menjadi itu beban negara gitu. Karena untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu kan mostly karyawan swasta itu kan kita dituntut untuk membayar upah sesuai dengan upah minimum. Nah, sementara definisi masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah mereka yang mempunyai upah di bawah upah minimum. Jadi ibaratnya pengusaha dan pekerja ini melakukan menyangkut simpanan di tabungan tapera itu, tapi manfaatnya tidak bisa didapatkan. Nah, sementara pegawai swasta melalui BPJS itu sudah menikmati apa yang dinamakan MLT, manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dari JHT, ya, yang sekitar 30% dan itu bisa dimanfaatkan, bahkan itu bisa digunakan tidak hanya untuk rumah juga saja, tetapi juga untuk perbaikan rumah itu juga bisa dilakukan. Dan ini menurut informasi dana yang dialokasikan itu kan sekitar 160-an triliun itu dan belum maksimal dimanfaatkan. Jadi menurut kami sebaiknya untuk sektor swasta itu coba dimaksimalkan aja pemanfaatan dari manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Nah, kalau memang ada hambatannya di mana? Berarti kan antara itu dan BPJS menyalurkan itu kan ke perbankan. Berarti perbankan lah yang mesti harus lebih proaktif di dalam menyalurkan manfaat layanan tambahan itu, sehingga makin banyak lagi pekerja-pekerja yang mendapatkan fasilitas perumahan ataupun perbaikan rumah melalui program manfaat layanan tambahan dari BPJS itu.